Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda? Bertemu lagi dengan anak Ustadz Arif, wali kelas kalian 1 tahun ke depan. Semoga Ananda semua sehat-sehat selalu di rumah bersama dengan keluarga tercinta tentunya. Nah, Ananda, sebelum kita mulai belajar pada hari ini, mari kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Ananda. Kayu, kaca, kertas, logam, karet itu memiliki sifat yang berbeda. Nah, kayu itu sifatnya adalah keras. Nah, kayu sifatnya adalah keras. Jadi, membuat kayu itu dapat menahan beban. Nah, kayu ini biasanya itu dibuat untuk benda-benda keperluan rumah tangga seperti apa? Seperti pintu, meja, dan lain sebagainya. Kemudian kaca. Kaca itu seperti yang kita ketahui, dia itu adalah bening, ya enggak? Bening sehingga tembus pandang oleh kita atau bisa dikatakan dengan transparan. Jadi kalau kita melihat nampak yang di belakangnya, ya enggak? Nah, kaca itu memiliki sifat mudah pecah. Nah, makanya kita harus hati-hati kalau bermain dengan kaca. Nah, kaca ini digunakan untuk membuat berbagai benda. Nah, jadi juga bisa digunakan untuk membuat berbagai benda juga ya. Seperti apa? Gelas, piring, dan lain sebagainya. Kemudian logam. Nah, logam ini dia itu kuat. Nah, sifatnya itu adalah kuat. Makanya kita tidak bisa mematahkan logam dengan tangan kosong. Nah, ternyata logam juga dapat dibentuk dan sebagai penghantar panas loh. Nah, contohnya apa? Benda yang terbuat dari logam. Nah, ada panci, ada sendok, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada lagi karet. Nah, karet ini sifatnya itu adalah elastis ya. Elastis. Nah, kemudian dapat dibentuk dan juga ringan. Nah, contoh benda yang terbuat dari karet apa? Iya, ada ban, ada sandal, ya, dan lain sebagainya. Sekarang ini, Ananda, bukan hanya masalah plastik saja yang menjadi permasalahan buat kita, tetapi juga sampah. Nah, ketika sampah ini dibuang dengan sembarangan, tidak pada tempatnya, maka itu adalah suatu permasalahan yang besar bagi kita. Kenapa? Karena sampah dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir. Nah, sampah itu mengakibatkan saluran air tersumbat sehingga air tidak dapat mengalir dengan semestinya. Jadi wajarlah bila terjadi banjir. Nah, ketika sampah itu pula dibuang di tempat yang sembarangan, itu juga bisa menjadi sumber penyakit bagi kita karena banyak sekali kuman yang ada di situ. Nah, Ananda, jadi bagaimana sih caranya supaya setiap orang itu sadar akan kebersihan lingkungan? Caranya adalah dengan memberikan pengertian kepada orang-orang bahwasanya kebersihan itu sangatlah penting bagi kesehatan diri kita sendiri. Nah, berarti Ananda, kita sebelum memberikan pengertian kepada orang lain, setidaknya kita mulai kepada diri kita sendiri terlebih dahulu. Kita contohkan kepada mereka bagaimana cara kita dalam menjaga lingkungan kita agar tetap bersih. Nah, kita mulai dari kebiasaan kecil. Nah, hal ini dapat berupa membuang sampah pada tempatnya, kemudian rajin kita mencuci tangan. Nah, kemudian yang kedua itu adalah perlunya kerjasama dari berbagai pihak. Seperti apa? Ya, dari elemen masyarakat itu sendiri. Nah, seperti ketua RT-nya harus mencontohkan bagaimana cara
menjaga kebersihan, kemudian bupatinya, barulah nanti pada setiap warga itu sendiri. Nah, kalau pemimpinnya sudah memberikan contoh yang baik, maka anggotanya pun akan mengikuti pemimpin tersebut. Nah, jadi ada dua tadi ya, bagaimana cara untuk membuat orang-orang itu sadar terhadap kebersihan. Nah, yang pertama tadi apa? Dengan mengingatkan pada orang lain betapa pentingnya kebersihan lingkungan itu. Yang kedua apa tadi? Ya, perlunya kerjasama dari berbagai pihak dalam mewujudkan kebersihan lingkungan. Oke Ananda, kali ini kita akan belajar kesetaraan satuan baku. Nah, Ananda, kalau ada soal tinggi badan Denny 135 cm, badan Denny dapat dinyatakan dengan 135 cm. Nah, kita uraikan dulu ya. 135 cm itu sama dengan 100 cm ditambah dengan 35 cm. Nah, sama dengan, ingat ya, 100 cm itu sama dengan 1 meter. Nah, jadi 1 meter 35 cm. Jadi 135 cm itu setara dengan 1 meter 30 cm. Ingat ya, 1 meter itu sama dengan 100 cm sama dengan 1000 milimeter. Nih rumusnya nih. Nah, ya berarti 1000 meter itu sama dengan 100 cm. 100 cm itu sama dengan 1 meter. Begitu juga sebaliknya. 1 meter itu berarti 100 cm, berarti juga 1000 mm. Ini sama semua. Nah, paham ya? Nah, ntar ada. Nah, seandainya ada soal yang seperti ini nih. 1 meter 50 cm. Nah, sama dengan berapa centimeter? Nah, cara ngerjainnya adalah 1 meter 50 cm ya, sama dengan 1 meter tadi itu ya, 1 meter ditambah 50 cm ya, sama dengan lagi bawahnya 1 meter sama dengan berapa tadi? 100 cm ditambah 50 cm. Nah, sama dengan berapa? 1 tambah 50 150 cm. Nah, jadi 1 meter 50 cm itu setara dengan 150 cm. Oke Anda, syukron. Oke, jadi untuk latihan Ananda silakan kerjakan aja. Ayo berlatih halaman 124 yang matematika ya. Nah, itu bukan tugas, cuma untuk latihan Ananda di rumah supaya lebih paham. Untuk tugasnya silakan Ananda kerjakan pada halaman 123. Ayo berlatih ya. Situ silakan Ananda amati benda di sekitar Ananda, kemudian tulis bahannya terbuat dari apa, oke? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.